Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Soleh dan Solihah di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga Soleh dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Miss Titin. Baik, Soleh dan Solihah, sebelum kita memulai video pembelajaran pada hari ini, ada beberapa peraturan yang perlu Soleh dan Solihah taati. Yang pertama, Soleh dan Solihah harus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kemudian simak videonya sampai selesai. Nah, setelah selesai menyimak video dan menyelesaikan tugas hari ini, Soleh dan Solihah jangan lupa untuk berdoa setelah belajar. Baik, Soleh dan Solihah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukani fahman. Rabbi ghafirli wa liwalidayya walhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bahasa Indonesia 3A tema 1 bersama Miss Titin. Nah, teman-teman, apakah teman-teman punya foto ketika teman-teman masih kecil? Iya, coba deh teman-teman perhatikan apakah ada perubahan ketika teman-teman masih kecil sampai teman-teman seperti sekarang. Apakah tinggi dan berat badan teman-teman berubah? Iya, tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian masih ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri tidak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak ya, teman-teman. Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Wah, pertumbuhan dan perkembangan, apa ya itu? Baik, Soleh dan Solihah, sebelum kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, Miss Titin mau tebak-tebakan dulu nih dengan Soleh dan Solihah di rumah. Ayo, siapa yang bisa menebak nih pertanyaan dari Miss Titin hari ini? Pertanyaannya adalah, siapakah nama kepala sekolah SDIT Buah Hati 3 Karawang? Ayo, siapa nih yang tahu nama kepala sekolah kita? Silahkan jika Soleh dan Solihah tahu, boleh ya tuliskan pada kolom komentar di bawah video ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kita simak penjelasan dari pertumbuhan dan perkembangan tadi. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Nah, Soleh dan Solihah, pertumbuhan manusia ini akan terhenti ketika ia sudah dewasa. Nah, berikut adalah contoh pertumbuhan dari kakek Adit. Wah, Masya Allah, di sini kita melihat pertumbuhan kakek Adit dari mulai bayi, anak-anak,
remaja, dewasa, hingga tua. Sholih dan Sholihah coba perhatikan, dari sejak bayi hingga dewasa, kakek Adit mengalami pertambahan tinggi badan. Nah, tinggi badannya terus bertambah hingga kakek Adit dewasa. Nah, itu artinya kakek Adit mengalami pertumbuhan. Baik, Sholih dan Sholihah, pertumbuhan manusia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi, dan juga yang halal ya, Sholih dan Sholihah. Nah, berikut adalah macam-macam makanan yang sehat dan bergizi. Yang pertama ada makanan pokok, yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga ada sayur-sayuran, yang keempat ada buah-buahan, yang kelima ada susu. Baik, yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini biasanya banyak mengandung karbohidrat dan akan mengenyangkan jika kita mengkonsumsinya. Apa ya contoh dari makanan pokok? Nah, contoh dari makanan pokok adalah ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, Sholih dan Sholihah, yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk ini biasanya banyak mengandung protein. Nah, Sholih dan Sholihah tahu protein ini terbagi menjadi dua loh, yaitu protein hewani dan protein nabati. Apa sih protein hewani dan protein nabati itu? Iya, protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ada ikan, daging, telur, dan lain-lain. Lalu, protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ada tahu, tempe, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya adalah bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Kemudian ada buah-buahan. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan ini juga biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya ada buah apel, melon, jeruk, dan lain-lain. Ayo, di sini siapa yang suka makan sayur dan buah-buahan? Wah, Masya Allah, Sholih dan Sholihah hebat. Iya, karena makanan termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, Sholih dan Sholihah harus makan sayur dan buah-buahan ya, supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Selanjutnya ada susu. Nah, susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, kalsium, protein, lemak, dan lain-lain. Wah, Masya Allah, tadi kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Baik, di sini adalah contoh perkembangan yang akan Miss Titin jelaskan. Yang pertama, pada saat kita masih bayi,
kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik kita mampu merangkak, berjalan, dan lain-lain. Baik sholih dan sholihah, ini tandanya kita mengalami perkembangan. Contoh perkembangan yang kedua yaitu saat kita masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil. Biasanya kita akan menangis saat kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan menangis lagi. Bahkan kita sudah bisa mengikhlaskannya. Ayo di sini sholih dan sholihah, siapa yang masih menangis ketika kehilangan sesuatu? Baik, sholih dan sholihah, selanjutnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, manusia ini mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama dimulai dari bayi, rentang usianya antara 0 sampai 2 tahun. Kemudian lanjut ke fase kanak-kanak atau balita. Rentang usianya yaitu antara 2 sampai 5 tahun. Lanjut ke fase anak-anak dengan rentang usia 6 sampai 10 tahun. Nah, berikutnya setelah anak-anak akan masuk ke fase remaja. Remaja ini rentang usianya untuk perempuan yaitu usia 11 sampai 18 tahun. Sedangkan untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Selanjutnya masuk ke fase dewasa. Fase dewasa ini rentang usianya yaitu antara 20 sampai 40 tahun. Dan masuk pada fase lansia atau manula. Fase lansia atau manula ini biasanya di atas 50 tahun. Wah, Masya Allah, sholih dan sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Miss Titin akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya, sholih dan sholihah. Nah, kesimpulannya pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda sholih dan sholihah, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Jadi, walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di mata Allah, orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat yang berbunyi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi, sholih dan sholihah, kita harus saling menghargai ya dengan perbedaan yang ada di antara kita. Tidak boleh saling mengejek. Nah, baik sholih dan sholihah, alhamdulillah. Saatnya challenge of the day. Tugas sholih dan sholihah hari ini adalah silahkan sholih dan sholihah temukan makanan sehat yang ada di rumah masing-masing. Lalu fotokan makanan sehat tersebut bersama sholih dan sholihah serta tuliskan kandungan yang terdapat pada makanan tersebut. Jangan lupa setelah itu upload fotonya ke Google Classroom masing-masing. Baik sholih dan sholihah, kita sudah selesai menyimak pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita baca doa setelah belajar bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Terima kasih Soleh dan Soleha sudah menyimak videonya dengan sangat hebat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.